Hafiz Ahmad Firmanza. Di sini saya akan menjelaskan refleksi. Refleksi itu apa sih? Sama halnya dengan bayangan benda yang terbentuk pada sebuah cermin. Suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Hasil dari refleksi pada bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada pencerminan datar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ahmad Firmanza dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Oke, pertama rumus umum refleksi yaitu ada sumbu min X terhadap pencerminan terhadap sumbu min X, yaitu X, Y direfleksikan menjadi X, min Y. Yang kedua ada pencerminan terhadap sumbu min Y, X, Y direfleksikan menjadi min X, Y. Nah yang ketiga ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, Y direfleksikan menjadi Y, X. Jadi pencerminannya dari gambar di sini ya, sumbu X matriksnya itu 1, 0, 0, min 1. Kalau sumbu Y min 1, 0, 0, 1. Kalau garis Y sama dengan X 0, 1, 1, 0. Oke, lanjut ke pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya yaitu A, B, sumbu X-nya A aksen, B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Jadi A, B menjadi A min B. Contoh soal terhadap sumbu X. Berapa hasil pencerminan dari titik 2,7 terhadap sumbu X? Jawabannya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 7. Jadi A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen sama dengan X, min Y. Jadinya A 2,7 hasil pencerminannya adalah 2, min 7. Oke, pencerminan terhadap sumbu Y. Matriks transformasinya ini dari A, B menjadi A aksen, B aksen. Nah, sama dengannya min 1, 0, 0, 1. Jadi AB sama dengan min A, B. Contoh soal terhadap sumbu Y. Berapa hasil refleksi atau pencerminan bidang datar dari titik 7,5 terhadap sumbu Y? Jawabannya X sama dengan 7, Y sama dengan Y. A, X, Y direfleksikan menjadi min X, Y. Jadi A-nya 7,5, hasil pencerminannya adalah min 7,5. Yang ketiga ada pencerminan sumbu Y sama dengan X. Rumusnya A, AB, garis Y sama dengan X-nya menjadi A aksen, B aksen. Sama dengan 0, 1, 1, 0. AB sama dengan BA. Itu ditukar aja. Oke, jadi dari contohnya ini pada bidang kartesius terhadap suatu titik yang terletak pada koordinat 5, min 3, tentukan koordinat hasil pencerminan jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pembahasannya yaitu A, X, Y direfleksikan menjadi Y, X. Dengan menggunakan rumus di atas, koordinat hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah A 5, min 3 direfleksikan menjadi min 3,5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Salafi dari 11 MIPA 2 dengan nomor absen 21. Hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai refleksi. Yang pertama ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk mencari bayangan dari sebuah titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, dapat menggunakan rumus X, Y sama dengan min Y, min X. Jadi posisi X dan Y ditukar, kemudian masing-masing dikalikan dengan min 1. Bisa dilihat di grafik, garis yang berwarna oranye ini merupakan garis Y sama dengan min X. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui titik A terletak pada koordinat 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Dengan menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan, jadi posisi X yang X dan Y ditukar kemudian dikalikan dengan min 1. Jadi dari soal ini titik 3,4 kita tukar posisinya jadi 4,3 dan dikalikan dengan min 1. Jadi
min 1 kali 4, min 1 kali 3. Jadi jawabannya min 4, min 3. Nah, kemudian ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Untuk mencari bayangan dari sebuah titik yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, dapat menggunakan rumus berikut ini. A XY sama dengan H sama dengan A aksen 2H min X, Y. Nah, keterangannya A adalah titik A pada bidang datar, A aksen adalah titik A setelah pencerminan atau bayangannya. X adalah titik yang terdapat pada sumbu X, Y adalah titik yang terdapat pada sumbu Y, dan H adalah bilangan yang berasal dari sumbu X. Bisa dilihat di gambarnya, A, B diterminkan terhadap garis X sama dengan H menjadi A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 2H dikurang A, B. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Bisa dilihat di gambar sini, ini merupakan gambar grafiknya. Berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2. Jadi X-nya itu 2. Bisa dilihat di sini berarti sumbu X sama dengan 2 itu merupakan cermin yang merupakan garis yang akan menjadi cermin. Nah, jadi menggunakan rumus yang tadi, jadi 2 dikali H dikurang X, Y. Jadi 2 dikali 2, X-nya soalnya 2. Jadi 2 dikali 2 dikurang 3,5. Jadi jawabannya itu A aksen sama dengan 1,5. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Untuk mencari bayangan dari sebuah titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, dapat menggunakan rumus berikut ini. Hampir mirip dengan rumus yang X sama dengan H, namun untuk Y sama dengan K kita terapkan pada sumbu Y. Tadi kan 2H dikurang X sama 2H dikurang X, Y. Nah, sekarang X, 2K dikurang Y. Jadi keterangannya sama kayak tadi, tetapi K adalah bilangan yang berasal dari sumbu Y. Kemudian untuk contoh soalnya, apakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2. Jadi bisa dilihat di sini cerminnya itu berada di sumbu Y, Y sama dengan 2. Jadi menggunakan rumus yang barusan saya jelaskan, X, 2K dikurang Y. Jadi X-nya itu 3, 2 dikali Y-nya 2. Jadi 2 dikali 2 dikurang 5, dikurang Y-nya. Jadi jawabannya A aksen sama dengan 3, min 1. Seperti yang terdapat pada grafik ini, jadi lihat A-nya itu 3,5 di atas ini, dan setelah diterminkan dengan Y sama dengan 2, jadi A aksennya, bayangannya berada di titik 3, min 1. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hamzah dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang transformasi dilatasi terhadap pusat P, A, B dengan faktor skala K. Transformasi dilatasi terhadap pusat P, A, B mempunyai rumus yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, X min A, Y min B plus AB. Untuk contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis Y sama dengan 3X plus 2 oleh dilatasi dengan pusat P 2,1 dan faktor skala 4. Penyelesaiannya adalah X aksen sama dengan K0, 0K, X min A, Y min B plus AB sama dengan 40, 04. K-nya diganti dengan faktor skala 4. X min 2, Y min 1 plus 2, 1. Lalu 4X min 8, 4Y min 4 ditambah 21. Mengapa bisa hasil 4X min 8, 4Y min 4? Karena dikali silang 4 dikali X, 4 dikali min 2, bawahnya 4 dikali Y, 4 dikali min 1. Sama dengan 4X min 6, 4Y min 3. Berdasarkan yang di atas, kita peroleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, X aksen sama dengan 4X min 6 menjadi X sama dengan X aksen plus 6 per 4. Yang kedua, Y aksen sama dengan 4Y min 3 menjadi Y sama dengan Y aksen plus 3 per 4. Dengan demikian,
Y sama dengan 3x plus 2 sama dengan Y aksen plus 3 per 4 sama dengan 3x aksen plus 6 per 4 plus 2. Y aksen plus 3 per 4 sama dengan 3x aksen plus 18 per 4 plus 2. Y aksen plus 3 per 4 sama dengan 3x aksen ditambah 18 ditambah 8 per 4. Y aksen plus 3 sama dengan 3x aksen ditambah 26. Y aksen sama dengan 3x aksen ditambah 23. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangunan tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor. Lalu ini adalah rumusnya. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M000, M dikali AB sama dengan AMBM. Lalu ini adalah contoh soalnya. Soalnya adalah tentukan bayangan titik P dalam kurung min 2,7 oleh dilatasi O,3. Jawabannya adalah A dalam kurung X, Y di dilatasi O, K sama dengan A aksen KX, KY. Lalu angka dimasukkan ke dalam rumus tersebut menjadi P min 2,7 di dilatasi O,3 dan hasilnya adalah A aksen 3 dalam kurung min 2,3 kali 7 sama dengan min 6,21. Terima kasih.